Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi juga Bapak Ibu Guru. Pada saat ini, di pagi hari yang cerah ini, kita akan beribadah bersama-sama. Juga orang tua yang sedang mendampingi putra-putri, mari kita bersama-sama beribadah. Anak-anak pagi hari ini, persiapkan Alkitab, persiapkan hati, pikiran tertuju kepada Tuhan. Tidak ada aktivitas yang lain ya anak-anak ya, karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pada ayat 1-8 ya. Roma 12 ayat 1-8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami ketika kami beristirahat pada malam hari ini. Pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan kesegaran yang baru Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk mengawali segala aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, buka hati, pikiran kami, kiranya semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, berfirmanlah, karena kami siap sedia untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Anak-anak, perenungan pagi hari ini ya, dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Anak-anak, kitab ini adalah pesan atau nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Ya, pada saat itu untuk jemaat di Roma. Nah, pesan ini juga berlaku bagi kita. Ya, pesan ini juga untuk kita. Nah, anak-anak, kita akan membaca ya, pada ayat 1 dan 2 saja. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2 sebagai ayat emasnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini tadi firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Anak-anak, ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak melihat seekor kupu-kupu yang terbang? Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Anak-anak pasti perhatikan, aduh indah sekali kupu-kupu itu. Anak-anak, kupu-kupu menjadi indah itu melalui proses. Prosesnya juga agak panjang. Ya, jadi bukan tiba-tiba menjadi kupu-kupu. Tetapi anak-anak, berawal atau bermula dari telur. Telur itu tidak bergerak diam. Kemudian telur itu berubah anak-anak menjadi ulat. Nah, dari ulat berubah lagi menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu dan terbang. Anak-anak itu disebut metamorfosis, perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini dari menuju menjadi yang lebih baik. Ya kan? Coba lihat. Telur belum ada warna-warni, kemudian ulat, orang akan memegang saja takut. Tetapi begitu menjadi kupu-kupu, ya kalian pasti senang melihatnya, memegangnya, didekati, bahkan hingga di kita. Nah, itu adalah perubahan menuju hal yang baik, gitu ya. Jadi perubahan itu. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan merenungkan, judulnya adalah hidupku untuk Tuhan, gitu ya, hidupku untuk Tuhan. Seperti tadi kupu-kupu yang berawal dari telur kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita sudah menyatakan bahwa hidupku untuk Tuhan, maka yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah yang terbaik, ya kan? Yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik seperti apa? Menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Yang dilakukan adalah yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan. Maka kita belajar tadi dari kupu-kupu, ya. Kita ini tubuh tadi dinyatakan di sini, persembahkan tubuhmu yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tubuh itu terdiri dari apa saja? Ada kepala, ada mata, ada telinga, ya kan? Ada tangan, benar, ada kaki, tubuh. Nah, tubuh inilah yang akan kita pergunakan untuk ya melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau mata misalnya, yang tadinya mata suka melihat hal-hal yang tidak baik, sekarang berubah, kita melihat pada hal-hal yang baik, sehingga di pikiran kita juga hal yang positif, ya. Kemudian telinga, yang tadinya mau dengar hal yang tidak baik, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat bapak ibu guru, sekarang kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan,
untuk mendengarkan nasihat orang tua, untuk mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian tangan. Nah ini kadang-kala anak-anak tidak sadar ya, tangannya cair. Mulai sekarang melalui firman Tuhan ini kita mengalami perubahan. Tangan kita gunakan untuk menolong orang lain, ya, untuk membantu orang lain. Nah, kemudian kaki kita kita gunakan hal yang baik, bukan untuk menendang-nendang hal yang tidak baik, tetapi kita gunakan untuk berjalan yang baik. Ketika ada teman yang kesulitan, kita mau menolong, kita segera kaki kita berjalan. Ini adalah tubuh kita. Tubuh kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, di mana? Di sekolah, di rumah bersama dengan orang tua, dimanapun kita berada. Karena kita wajib melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang baik, maka Tuhan berkenan kepada kita mendapatkan berkat, ya kan? Belajar yang tadinya susah menjadi mudah. Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan jangan lagi kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Maka kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti kupu-kupu tadi terbang ke sana kemari, aduh indah sekali. Maka perilaku kita, sikap kita dilihat oleh orang lain. Aduh, itu dia sikapnya baik sekali. Dia mau menolong orang lain, ya. Dia melakukan yang terbaik. Nah, itu bisa terwujud dari kehidupan kita, perilaku kita ya anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah satu tadi, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat Tuhan. Berubahlah, ya, mengalami perubahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ya anak-anak yang menjadi pembentukan karakter hidup kita. Ya, demikian firman Tuhan anak-anak. Kiranya ini jadi berkat bagi kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Terpujilah Tuhan yang penuh dengan kuasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Jadi kekuatan kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati, mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami bencana adanya wabah COVID-19. Tuhan, Engkau yang punya kekuasaan. Kami yakin dan percaya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memberikan kepada bangsa dan negara kami vaksin melalui orang-orang yang Engkau pakai sebagai alat Tuhan. Sehingga COVID-19 ini cepat berlalu, cepat hilang, sehingga anak-anak-Mu dapat belajar kembali seperti sedia kala di sekolah. Karena kami senantiasa merindukan untuk hadir di sekolah bersama dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, dan juga orang-orang di sekitar sekolah ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkati orang tua kami Tuhan, mama papa kami yang mencari nafkah, yang menjaga kami, yang merawat kami. Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan lancarkan segala usahanya sehingga anak-anak-Mu dapat sekolah dengan nyaman, dengan tenang, karena semuanya adalah kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kepala sekolah kami, Bapak Ibu guru, memberikan kesehatan yang baik sehingga dapat mengajar kami meskipun melalui daring Tuhan, melalui online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa semua sarana yang kami pakai semuanya itu boleh Engkau lancarkan dan anak-anak kami dapat mendapatkan pembelajaran dengan nyaman, tenang, dan bertambah ilmu pengetahuan juga karakter di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami, Bapak Ibu guru, juga Ibu kepala sekolah kami, orang tua ke dalam tangan pengasihan
Tuhan, semua yang kami kasih, kami pertaruhkan di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkarya atas kami sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasih ketika mereka terbaring sakit. Tuhan memberikan jaman tangan kasih Tuhan dan mereka disembuhkan. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir Engkau sudah memimpin kami di dalam peribadahan ini. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan senantiasa mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Anak-anak, sebelum mengakhiri peribadahan ini, anak-anak mari kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian ini.